Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari yang luar biasa untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, serta kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Adik-adik, saudara sekalian, angkat tanganmu buat Tuhan, angkat tanganmu. Semua angkat tanganku sanjung. Haleluya. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar. Aku sanjung, ku sanjung.
kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur kepada Dia. Mari angkat tanganmu. Mari angkat suaramu saudara. Mari angkat tanganmu. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan membawa pujian dan penyembahan. Mari jangan berdiam diri saudara. Mari buka suaramu. Mari buka suara saudara dan angkat pujian bagi Dia. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja. Urapi setiap kami pada pagi hari ini. Waktu ini kami beri untuk segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik buat hidup kami. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Saudara boleh tepuk tangan sambil bilang haleluya. Tepuk tangan sambil bilang haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk dulu saudara. Amin. Haleluya. Bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama saudara. Tepuk tangan sama-sama. Ya. Mari. Ya. Haleluya. Mari. Sekali lagi mari berdiri sama-sama. Amin. Pujilah Tuhan. Sebab Kau ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah
Glory, silakan duduk saudara. Amin. Sukacita Tuhan menjadi kekuatan kita pagi hari ini. Haleluya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan Tuhan selain kita mau memuji dan menyembah Dia? Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari laut. Berkat-Mu, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan. Bapak Ibu, mari angkat tanganmu, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan?
ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji? Sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat hadirat-Mu yang sudah menjamah kami, yang sudah memimpin kami sepanjang kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menjamah kami, Engkau yang akan memimpin kami dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan memberkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, singkapkan setiap rahasia firman-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kata-kata yang keluar semuanya berasal daripada Tuhan. Dan kami rindu firman-Mu itu membentuk kami, mengubah kami, memperbaharui setiap kehidupan kami, supaya kami terkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kami sesuai dengan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Semangat. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini tiba saatnya kita bersama-sama. Firman Tuhan datang kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa keluar, menang, mengatasi kecemasan, mengatasi ketakutan. Jadi satu paket ya. Cemas itu khawatir dan ketakutan, takut itu satu paket yang bisa datang sewaktu-waktu menimpa kepada kehidupan saudara dan saya. Apa yang saudara cemaskan, apa yang saudara khawatirkan, dan seringkali itu yang membuat terjadi karena kita khawatir, karena kita cemas. Nah, firman Tuhan datang di dalam Ayub pasal yang ketiga. Ayub pasal yang ketiga, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-25. Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25, firman Tuhan. Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Karena yang kutakutkan ialah apa? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Alkitab sama Alkitab yang di sini lebih besar yang di HP, saudara yang dikasih. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ini terjadi. Mengapa kita mengalami kecemasan? Mengapa kita mengalami kekhawatiran? Saudara yang dikasih Tuhan, arti cemas kalau di dalam kamus ya bahasa Indonesia
tidak tentram hati, yaitu cemas, tidak tenang hatinya. Kemudian gelisah, karena apa? Khawatir, takut. Ini suatu kondisi ya, psikologi atau bentuk emosi setiap pribadi bisa terjadi. Kemudian mengalami ketegangan, kemudian mengalami kegelisahan, kemudian kekhawatiran. Makanya takut, khawatir, cemas itu satu paket. Ini berkenaan dengan jiwa, dengan pribadi kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Firman Tuhan jelas di sini berkata, karena yang kutakutkan, nah itulah yang menimpa aku. Padahal firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Tapi seringkali kita bisa khawatir, kita bisa takut, kita bisa cemas. Ini bisa saja terjadi kepada pendeta, hamba Tuhan, siapa saja. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami hal yang seperti ini? Kita semua mengalami. Saya pribadi dalam hari Senin, Selasa, Rabu, saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu kan di sini ngechat ya, saya bolak-balik ngusungnya itu satu paket son-son itu taruh sini, kemudian dicet balik lagi. Nah, salon-salon diangkat balik turun, terus saya kepleset juga, saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang masalah orang Jawa itu dengkeen, kecetit atau pinggangnya sakit pinggang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, saudara, saya ya untuk nyabuti kabel-kabel pada malam hari itu, saya pakai training, saudaraku. Saya beli pecel di sebelah sini, pecel Kertosono, enak ya, pecel Kertosono. Kemudian saya setelah beli pecel, saudara yang dikasih Tuhan, saya bayar ya pakai uang di dompet, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian saya masukkan. Nah, terus saya pulang ke sini, saudara yang dikasih Tuhan. Dari sini pulang, di sini sudah sibuk-sibuk di sini. Kemudian ada telepon selisih 1 jam atau 2 jam gitu. Antara jam 9 dah, kurang lebih jam 9. Bapak Pendeta Hari GBI Siloam, Markus Hari, telepon. Pak Asis, saya di gereja sementara sibuk ini gak mikir sing lian-lian nih. Apakah dompet Pak Asis hilang? Terus tak gerai, aku sih pakai celana pendek. Oh, tunggu ya, ya. Tak delok dompetku, gak ada, saudaraku. Dompetku ada KTP, ada itunya, SIM dan lain sebagainya, surat-surat ya di situ. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, iya Pak Hari, dompet saya hilang. Saat itu juga langsung dek, betul ya? Kan merasa kaget. Aduh, wah, hilang neng di. Tapi belum selesai ngomong. Tenang Pak Asis, yang menemukan jemaat saya. Ketemu di pertigaan, nggak tahu pertigaan, paling pertigaan situ paling, di pos itu paling. Kan saya baru bayar pecel itu masih ada. Kan dari pecel kan datangnya ke sini paling ya dari situ. Pada situ ada orang jaga, banyak orang lewat. Kalau seandainya yang menemukan orang lain nggak tahu itu dikembalikan atau tidak. Nah, ini bentuk-bentuk kecemasan yang terjadi. Kemudian kita aduh. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mempertemukan kepada orang yang tepat. Ternyata temannya Pak Gunawan, orang Jombang, tinggalnya di kenal kok Pak Gunawan LPG itu di Gedang Sewu, temannya Pak Bambang juga, Pak David. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya tolong Pak sini Pak, kasih Google Map. Saya datang ke sana,
Di sana ngobrol malah nanti Pak sekali waktu saya tak datang ibadah di sana Pak. Saya di tempat saya belum ada ibadah online masih ibadah di rumah sampai sekarang. Nanti sekali waktu akan datang. Tuhan pertemukan saya ngobrol-ngobrol. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Terus saudara yang dikasih Tuhan, saya ngalami namanya kecetit. Tidur itu kalau tidur begini saudaraku, kalau mau bangun, dulu bangun biasanya kan begini toh. Nah, saya harus putar begini dulu. Aduh, sakit di sini. Toto begini. Tiba wong dengkeken koyo ngono kuwi. Ojo dengkeken saudara yang dikasih Tuhan. Terus saya malam stretching di sini, saya jalan. Yesus tolong. Saya melaku di situ. Kan malam tidur di sini saya putar sini. Yesus tolong boyokku. Yesus tolong boyokku Tuhan. Puji Tuhan. Kemarin Sabtu jam 6. Tahu kalau minggu mau pelayanan, mau ibadah, sehat sekarang itu sudah. Saya pakai celono saudaraku, gak bisa saudaraku. Gini saudaraku. Pakai celono loh, jangankan pakai celono. Tidur mau bangun saja itu sulit ya. Siapa yang pernah ngalami itu pasti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hidup di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Ini membuat kita seringkali merasa cemas atau khawatir dan takut. Karena apa? Karena kenyataan hidup yang seringkali jauh dari apa yang kita harapkan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, misalnya kita mengharapkan sesuatu, tapi itu jauh. Aku menginginkan seperti ini, tapi itu enggak terjadi. Saudara, itu yang membuat orang ya bisa khawatir, bisa cemas, saudara yang dikasih Tuhan. Inilah karena kenyataan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian yang membuat kita jatuh, yang membuat kita kehilangan harapan, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Isinya apa? Bahasa yang di mulutnya itu apa? Perkataan-perkataan yang sedih, perkataan-perkataan yang susah. Ya. Jadi gak ada gairah, gak ada semangat. Jadi tidak ada kesaksian dalam hidupnya. Kalau misalnya kita mengalami kesedihan, kesusahan, jangan aku susah, aku sedih. Jangan. Tuhan tolong, amin. Pasti Tuhan akan tolong. Jadi firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, itu akan mengusir segala kecemasan, segala kekhawatiran. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan akan memampukan saudara dan saya untuk kita berjalan di dalam kepastian, di dalam janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita pegang janji Tuhan. Kita anak Abraham, janji Tuhan itu akan dinyatakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita menang, kita keluar dari kekhawatiran, dari kecemasan, dari ketakutan yang seringkali menimpa dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Yesaya 26, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau itu terjadi, sesuatu yang saudara harapkan belum terjadi, belum alami, jangan sampai kita lemah. Persoalan akan menguasai hidup kita, membebani kita. Kemudian kita mikir, susah, kurang, aku kesulitan ini. Kemudian kita enggak kuat. Pikiran kita enggak kuat untuk mampu mengatasi itu. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita keluar dari kecemasan, dari kekhawatiran, dari ketakutan. Saudara, firman Tuhan, mari lewatkan waktu kita dengan Tuhan setiap hari. Artinya apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan
Dan firman Tuhan itu akan meneguhkan yang hatinya teguh, engkau jagai dengan damai sejahtera. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hati, Agim aja berkata jagalah hati, jagalah hati. Orang kalau pergi, nak hati-hati ya, nak hati-hati ya. Sama anak-anak kampung Inggris, berarti orang tuanya itu hati-hati ya di pare ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian dalam 1 Petrus 5 ayat 7, segala kekhawatiran, segala kecemasan, mungkin masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah jodoh, ubah pikiran takut, ubah pikiran khawatir, ubah pikiran kecemasan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita pegang janji Tuhan bahwa luar biasa saudaraku. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Saudara, mari lepaskan kekhawatiran, lepaskan kecemasan. Jangan kita bawa terus selama 24 jam. Bawa, kita khawatir, kita cemas. Tuhan tolong, Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan percaya saudara yang dikasih Tuhan, masalah yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Dikatakan sebab ia yang memelihara saudara dan saya, memelihara hidup saudara dan saya. Bahkan Filipi 4 ayat yang ke-19, ubah ya pemikiran takut tadi, khawatir tadi dengan janji Tuhan. Ya, Allahku sanggup memelihara. Amin. Allahku sanggup memenuhi. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan juga sudah merancang di sini anak-anak kampung Inggris. Ya, ini anak-anak pendeta semua yang datang di sini. Dari Manado, dari Bitung, dari tempat lain ada di sini, bisa ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Dari Manado ya, semua. Tondano, wah luar biasa. Bisa pelayanan sambil di kampung Inggris, saudaraku, belajar di kampung Inggris. Kami percaya anak-anak muda ini diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 34, penting ya, dalam hidup kita itu perlu membuat rencana yang cermat, yang terukur. Kita punya, harus, kalau kita merencanakan itu harus, jangan yang besar-besar, realistis saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita ya dalam hidup kita ya, di dalam Matius 6 ayat 34, mari saudara yang dikasih Tuhan, berkata apa di situ? Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang besok, saudaraku, jangan dipikir itu urusan besok. Hari ini kita lakukan ya, dengan terukur, dengan cermat, dengan baik ya. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu hari esokmu Tuhan yang memelihara. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita cemas, mengapa kita khawatir? Ya memang itu dari kita bisa, kesalahan kita sendiri. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak menjaga ya, kalau kita tidak mengatur kehidupan keluarga rumah tangga kita dengan baik. Misalnya saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mendapatkan satu penghasilan, kemudian kita belanjakan kebutuhan-kebutuhan tidak sesuai dengan penghasilan, dan kemudian dampaknya apa? Kalau ada kekurangan-kekurangan, kemudian cari sana sini, cari pinjaman. Nah saudara, bisa terjadi karena tidak biasa menguasai, mengontrol kehidupannya.
Dan kemudian kalau sudah terbeban, terbelit, nah hidupnya dibawa kepada cemas, khawatir, gelisah, dan kemudian membuat puyeng. Dan kemudian otak kita, pikiran kita enggak kuat mengatasi kehidupan ini. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi kalau misalnya kita mengalami persoalan hari ini, udah hari itu cukup, jangan sampai dibawa besok-besok, selesaikan hari itu. Nah kemudian dalam 2 Timotius 1 ayat 7, kita perlu cari sumber persoalan, ya. Apa saja yang belum terselesaikan, dan kita hadapi persoalan itu satu persatu. Makanya itu perlu hikmat, ya. Kalau kita ada hikmat, bisa mengatur saudaraku. Loh, istri saya itu loh, kalau godok banyu loh masih pakai kayu bakar sambil olahraga deh, pawon. Kan kayu bakar di belakang kan masih ada daripada nggak dipakai. Itu utus masak air dan lain sebagainya, kadang-kadang ada perlu di situ. Kalau kita, ya makanya pasak sebesar tiang itu apa artinya tuh? Lebih banyak besar pasak daripada tiang, iya. Besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, kalau kita tidak bijak, tidak bisa mengatur, tidak mengontrol, lah itu nantinya kita sendiri yang mengalami terbelit sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya, sebab Allah memberikan kepadamu kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ketertiban itu berbicara apa? Disiplin. Ketertiban berbicara apa? Hati-hati. Ketertiban itu apa? Rajin. Kalau misalnya kita bekerja terus, ya, dan mengatur kehidupan, nggak perlu takut. Mengapa kita takut? Mengapa kita cemas? Mengapa gelisah? Pertama karena kita nggak bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus, dan yang kedua kita salah sendiri. Kita hidupnya tidak tertib. Kalau hidupnya tertib, saudaraku, kita aman, kita nyaman. Kita bisa ngatur keluarga rumah tangga dengan baik. Coba kalau kita rumah tangga nggak diatur dengan baik, makanya itu perlu hikmat dari Tuhan. Nanti tahu-tahu, aduh persoalan, itu menimpa hidup saudara dan saya. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan ini, Matius 6 ayat 34 itu berkata, Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa kita bisa stres? Kenapa kita bisa tegang? Kenapa kita enggak kuat? Karena mikir itu, pikiran. Dokter bilang sakit yang sulit disembuhkan, dan kita juga sering sakit, daya tahannya lemah, itu karena kita nggak ada kekuatan dari pikiran, kemudian timbul stroke, timbul dan lain sebagainya. Makanya firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu adalah obat. Hati gembira obat, tapi semangat yang patah, waduh ngeringkan tulang gitu, penting penyangga. Lek kurangi keling, orang dilihat dari jalannya, orang dilihat dari mukanya, wah orang ini nggak sejahtera, wah orang ini kenapa? Mari kita hubungan dengan Tuhan perlu penting, dekat, ngatur ketertiban, kedisiplinan, tanggung jawab kita hari-hari supaya percaya, ya. Tentang masa depan itu Tuhan sudah siapkan. Ibrani 11 ayat 40, bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang lebih baik. Loh Tuhan, lah katanya masa depan yang lebih baik, aku kok susah. Mungkin ada sesuatu yang belum dibereskan, yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kita, mulut kita, perkataan kita hanya yang lemah, yang semangat. Misalkan hari ini rugi,
rugi ya, rugi. Hari ini rugi, besok bati. Amin. Nah, itu semangat. Kalau kita mikiri sesuatu beban, saudara yang dikasih Tuhan, aduh, enggak kuat. Makanya tuh serahkanlah, letakkan itu kepada Kristus, kepada Tuhan yang sanggup menolong dan memampukan kita semua. Tuhan menyediakan masa depan yang lebih baik. Kita aminkan di situ. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus itu akan membimbing, itu akan menuntun dalam kehidupan kita. Yesaya 41:10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Musa juga pernah takut, Musa juga pernah cemas ketika membawa bangsa Israel keluar untuk menuju tanah Kanaan. Baru di padang gurun diperhadapkan dengan air, nggak ada air. Sudah mulai marah-marah bangsa Israel dan Musa mulai cemas. Saudara yang dikasih Tuhan, Musa juga bisa cemas menghadapi masalah yang dihadapi. Tapi ada tongkat Tuhan bisa batu keluar air, itu mujizat Tuhan. Yosua dan Kaleb juga mengalami kecemasan, disuruh memantau ya bagaimana negeri itu ya. Waktu itu Musa menyuruh orang-orang terpilih dari suku Israel, ada 10 orang, hanya 2 yang memberikan harapan, yang memberitakan, yang menceritakan hal yang optimis. Tapi yang 8, aduh, kita tidak kuat menghadapi. Di situ ada bangsa raksasa, orang makan orang. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak kuat. Sama kalau kita melihat persoalan, melihat permasalahan besar-besar, kita kecil. Kemudian kita geletak, kita KO. Tapi jangan pandang persoalan, pandanglah Tuhan. Amin. Persoalan ada Tuhan, Roh Kudus memampukan saudara dan saya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 56 ayat 3 dan 4 berkata demikian, waktu aku takut. Siapa enggak pernah takut? Siapa enggak pernah gelisah, cemas, khawatir? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Tuhan, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Seringkali kita diperhadapkan dengan ketakutan, dengan persoalan, dengan permasalahan, dengan tantangan. Seperti pelayanan kami di sini, aduh, diperhadapkan dengan orang-orang yang mengancam, orang-orang yang menindas kami. Tapi Tuhanku memberi hikmat, memberi kekuatan, dan ibadah di sini bisa berjalan karena kuasa Tuhan. Mari, apapun yang saudara hadapi, saudara yang dikasih Tuhan. Ayat terakhir Filipi 4 ayat 6, masih banyak ayatnya sebenarnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi janganlah hendaknya kamu khawatir apapun. Kesehatan. Kalau seandainya saya waktu denggean, waktu sakit ini, aduh loro, sakit. Aduh yolah gak waras-waras. Cuma 3 hari saudaraku. Aku muter sini, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Meskipun saya kurang sembuh saudaraku, tidur lagi jam 2 itu. Aduh, mari tidur ini kanan gini tuh. Waktu nih balik, nah ini masih mikir iki. Mari balik iki. Aduh, sakit saudaraku. Siapa yang pernah ngalami sakit seperti saya ini? Loh, betul ya Pak Gunawan? Sakit sampai tulang-tulang. Wah ampun. Aduh, biasa tangi jegal. Puji Tuhan, sekarang bisa begini. Ini karena kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Sekarang apa yang saudara hadapi?
tanggungan, persoalan. Seringkali kita jalan sana, jalan sini, sini. Saudaraku, senang ya. Mari ngono, senep. Lah senep lek misale entek duwite nggih rono rene, kemudian aduh, baru wis cemas, kuatir, gelas apa? Cemas, kuatir, gelisah, takut. Nah, itu wis akhirnya kalau sudah dikuasai di situ, kemudian kita enggak ada sukacita. Ya justru kita harus datang kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Jangan malah cari pertolongan orang lain. Datang kepada Tuhan. Mujizat Tuhan akan dinyatakan. Saya rindu jemaat Tuhan ini mengalami Tuhan itu, mujizat Tuhan. Aduh, meskipun dalam kondisi keadaan yang tidak menentu hari ini, kita percaya Tuhan memberkati umat yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita menang atas kecemasan. Kami mengundang untuk para pelayan musik maju ke depan. Ya, WL juga bisa maju ke depan. Singer tadi masih ada di sini, mic. Ya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Mari sama-sama berdiri. Sebab engkau, siapa yang takut, siapa yang gelisah, siapa yang cemas dan khawatir, engkau meneguh, dia meneguhkan, dia menolong aku. Mari mengangkat tangan. Inilah hidupku yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus peganglah, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus pegang tangan anak-anakmu yang takut, yang khawatir, yang gelisah. Inilah kami anak-anakmu Tuhan, perlu uluran tanganmu, pegang kami dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari katakan, aku sekarang tidak takut karena firman Roh Kudus. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Amin, amin. Engkau meneguhkan, bahkan menolong. Ini kami Tuhan, menolongku. Amin. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus dengan tangan kananmu. Yesus, amin. Sungguh-sungguh ini kami Tuhan.
Tuhan, kalau kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami tidak perlu khawatir Tuhan dengan apa yang Tuhan hadapi dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau senantiasa menopang kami, Engkau senantiasa menolong kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan memberikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan memberikan kami Tuhan Yesus kelegaan, supaya kami lebih dekat kepadamu Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan kami tidak khawatir Tuhan, kami tidak cemas Tuhan akan apapun yang menimpa kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam pelayanannya Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Demikian juga ya Bapa, sebentar kami mau memberikan yang terbaik Tuhan Yesus, yaitu persembahan kami. Kami percaya Tuhan, Kau urapi tangan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Semuanya kami serahkan dan kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah itu baik. Haleluya. Haleluya. Boleh. Kasih
ada saudara yang ingin didoakan, mungkin karena sakit atau persoalan atau pergumulan, masalah pekerjaan, masalah apapun yang mungkin berat, ada tekanan, kesulitan, bisa maju ke depan. Kalau ada yang mau didoakan, yang sakit, yang pergumulan, nanti bisa maju ke depan. Kalau mau didoakan, kalau enggak nanti saya doakan di rumah. Ya, saya doakan di rumah. Kalau enggak, ya saya tunggu 1 detik, 2 detik, 10 detik. Ya, kalau enggak, Tuhan sudah tolong kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat tim Kampung Inggris yang luar biasa pelayanannya. Ya, Tuhan memberkati untuk selama program di Kampung Inggris. Untuk langkah berikutnya, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa. Amin. Pengumuman untuk hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi di tempat ini, kemudian Selasa, Rabu, Jumat ada persekutuan doa di tempat ini. Hari Kamis latihan musik. Ya, Pesa sekarang jadi guru, jadi mengajar terus. Jadi setiap Kamis atau apa, jadi dia melatih jemaat di kandangan. Kemarin Pak Roy ngomong, kok gak di sini aja anaknya pelayanan di sini? Ya dibentuk di sana. Ya, kalau sama papanya nanti manja, saudara. Mandi jarang. Ya. Kemudian untuk nanti sore jangan lupa orang tua ingatkan, anak remaja pemuda ada ibadah pemuda di tempat ini. Ya, anak remaja pemuda nanti sore di tempat ini. Dan hari Sabtu pelayanan sekolah minggu, ya, hari Sabtu. Jadi mohon yang guru-guru yang ingin belajar melayani libat datang di sini, saudara. Kemudian siapa tahu nanti jadi guru, ya. Ya, jadi guru. Pertama datang dulu. Saya dulu begitu. Saya belum jadi guru sekolah minggu, saya tak teritok nih. Iya ceritanya kok lucu piye. Tak delok ini. Saya dari Islam, dari Muslim saya. Saya waktu itu saya ngono ya. Ya tapi yang baca ya belajar, saudara. Kemudian kalau saya ceritain, saya guru ngomong arek-arek sing guyu dhisik, saudaraku. Belajar supaya piye anak senang gitu, saudara, yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Ada sesuatu yang perlu disampaikan? Ya, mari kiranya, ya, bisa jemput kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami yang datang mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah memberikan waktu kami untuk datang kepadamu ya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu Tuhan jamahan-Mu ya Tuhan, kalau kami sudah ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan sudah memberkati ibadah kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur akan firman-Mu, di mana firman-Mu sudah menguatkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, kalau di dalam kehidupan kami mengalami kecemasan, ketakutan ya Tuhan, kekhawatiran, ajarkan kami takut akan Engkau, menyerahkan segala persoalan kepada Tuhan.
Sebab Tuhan yang sanggup menolong di dalam kehidupan kami, sanggup yang mencukupkan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan akan mengirimkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, di mana firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan, ucapan syukur, doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap pengorbanan, persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Kiranya Tuhan bukakan tingkap berkat dari surga, berkat jasmani, berkat rohani, berkat anak cucu. PS Roy bersama tim Kampung Inggris yang sudah melayani kami, Engkau berkati selama belajar di Kampung Inggris, dan kedepannya Engkau berkati, pelayanannya Engkau berkati, keluarga orang tuanya Engkau berkati, apa yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit, yang berbeban berat menghadapi persoalan, masalah, pergumulan, keuangan, tantangan, apapun problema hidup, Tuhan beri kemenangan, beri supaya umat-Mu bangkit dan keluar dari pergumulan, dari kecemasan, dari kekhawatiran, ketakutan, supaya Tuhan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kegiatan sepanjang minggu. Mari Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.